Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Fauzia Puspita dengan NIM 22152401. Nah, di sini saya dari kelas 2A-D4. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah komputer grafik praktik, yaitu mengenai pembuatan simulasi 2 dimensi dengan menggunakan PY5. Nah, di sini saya membuat simulasi pergerakan mobil yang terdiri dari beberapa objek. Totalnya itu ada 7 objek, yaitu ada gunung, pepohonan, 2 jenis mobil yang berbeda, jalan, pembatas jalan, dan juga matahari. Nah, di sini ada 3 file. Yang pertama itu untuk simulasi 2 dimensi. Jadi di sini saya hanya menampilkan dari objeknya saja. Kemudian yang kedua itu ada simulasi 2 dimensi yang telah ditambahkan dengan menggunakan animasi, menggunakan transformasi 2 dimensi. Kemudian yang ketiga itu simulasi 2 dimensi yang telah ditambahkan animasi, dan juga di sini saya menambahkan interaksi dengan menggunakan perangkat interaksi seperti mouse dan juga keyboard. Nah, pada file pertama itu, ini saya akan menampilkan objek 2 dimensi yang telah saya buat. Nah, dapat terlihat di sini saya menggunakan background berukuran 1600 x 600. Nah, objek-objek seperti pada yang telah saya sampaikan, di sini saya membuat simulasi pergerakan mobil dengan latar belakang musim panas gitu. Nah, di sini ada 7 objek total ya. Yang pertama itu ada 2 jenis mobil yang berbeda, kemudian ada jalan, pembatas jalan, pepohonan, gunung, dan juga matahari dengan sinarnya gitu. Di sini saya untuk membuat ketujuh objek ini, saya memanfaatkan pada fungsi-fungsi yang ada di Primitive Basic. Nah, fungsi-fungsi ini telah saya buat sebelumnya di tugas sebelumnya gitu. Seperti misalkan pada pembuatan jalan, di sini saya menggunakan atau memanggil fungsi persegi panjang yang ada di Basic. Nah, kemudian di sini juga saya ada menambahkan marka gitu ya pada jalan atau garis-garis di tengah jalan. Nah, ini saya memanfaatkan fungsi yang ada di line, primitive line. Nah, di sini saya menggunakan line style dash dot untuk membuat marka jalan. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi setup untuk mengatur si ukuran dari objek-objek yang telah saya buat, dan juga ada draw di sini. Nah, selanjutnya untuk file yang kedua ini simulasi 2 dimensi atau objek-objek yang telah saya buat telah ditambahkan dengan menggunakan animasi. Nah, di sini saya memanfaatkan atau menggunakan ulang gitu fungsi-fungsi transformasi 2 dimensi yang telah dibuat di tugas sebelumnya. Nah, seperti misalkan, nah di sini untuk kedua mobil ini saya menerapkan transformasi dari translasi 2 dimensi. Jadi mobil akan bergerak ke sebelah kanan. Kemudian ketika mobil telah mencapai batas dari layar sebelah kanan, mobil akan kembali ke titik awal, yaitu di sebelah kiri. Nah, di sini juga pada pegunungan dan juga pepohonan, saya menggunakan translasi. Nah, di sini saya menggunakan translasi yang berlawanan arah gitu untuk
mobil dan juga pegunungan. Hal ini disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Jadi ketika kita bergerak ke depan gitu, menggunakan kendaraan, seolah-olah objek-objek yang ada di sekitar kita itu bergerak berlawanan arah gitu. Nah, contohnya seperti nah di sini ada kelas car gitu lah. Nah di sini kelas car ini saya menggunakan move untuk nantinya kita dapat mengubah posisi mobil gitu. Nanti untuk posisinya itu akan didefinisikan di bagian draw di bawah. Nah, di sini saya menggunakan translate 2 dimensi yang ada di primitif transformasi. Nah, berikut ini. Kemudian pada mountain dan pepohonan juga saya juga menggunakan translate 2 dimensi yang ada di primitif transformasi. Nah, selanjutnya di sini juga saya menerapkan transformasi dari rotasi untuk membuat objek sinar matahari itu berputar mengelilingi lingkaran matahari gitu. Nah, selanjutnya di sini ada simulasi 2 dimensi dengan yang telah ditambahkan dengan animasi dan juga interaksi menggunakan mouse dan keyboard. Nah, di sini terdapat panduan interaksi di bagian readme. Untuk 1 dan 2 itu kita bisa menambah kecepatan atau speed pada semua objek bergerak, yaitu misalkan pada mobil dan juga ya pada mobil gitu, pada kedua mobil gitu. Misalkan ketika saya running, nah di sini mobil berjalan sesuai dengan apa yang telah saya set up di menggunakan fungsi move. Nah, di sini ketika saya mengklik key angka 2, mobil akan bergerak. Nah, di sini dapat terlihat gitu ya objek-objek di sekelilingnya, terutama pegunungan dan juga pepohonan. Nah, ini akan bergerak konstan gitu dengan si mobil. Jadi ketika si mobil bergerak sebesar 20, maka pegunungan dan juga pepohonan akan bergerak sebesar 20 gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu W dan S itu digunakan untuk mengontrol pergerakan vertikal mobil pertama. Nah, jadi mobil ini bisa bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan key W untuk menggerakkan mobil yang pertama ke atas dan juga S untuk menggerakkan mobil ke bawah. Selanjutnya, interaksi yang ketiga yaitu I dan K ini untuk mengontrol pergerakan vertikal mobil kedua. Jadi ketika mobil kedua ini berjalan, mobil ini juga dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, interaksi yang keempat, yaitu ini berlaku untuk pada matahari gitu, pada sinar matahari. Jadi ketika kita mengklik keyboard A, maka sinar pada matahari ini akan membesar gitu. Namun ketika kita mengklik Z, sinar matahari ini akan mengecil gitu. Nah, kemudian sekarang untuk inputan interaksi dengan menggunakan mouse. Nah, interaksi dengan menggunakan mouse ini ketika kita mengklik button kiri, mengklik kiri gitu, si sinar matahari ini akan mengecil, akan membesar. Namun ketika kita mengklik kanan,
sinar matahari ini akan mengecil. Gitu. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.